Cara memperbaiki kesalahan plugin leak Fastcast di situs web Anda. Pertanyaan inilah yang membawa Anda ke video ini. Saya telah menyiapkan daftar lengkap dengan petunjuk langkah demi langkah untuk memperbaiki semua kesalahan di situs WordPress Anda. Dengan cepat dan objektif, saya akan mengajari Anda tutorial lengkap bagaimana memperbaiki kesalahan yang Anda hadapi, tanpa membuang waktu Anda dengan solusi yang tidak berguna. Jika itu yang Anda butuhkan, mari kita ke kontennya. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya, melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman.
Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah Tagcess. Dalam banyak kasus, memulihkan Tagcess ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah Tagcess terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file Tagcess WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari Tagcess situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file Tagcess. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat Tagcess lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah Tagcess menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka Tagcess. Perhatikan bahwa Tagcess saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspace cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi Tagcess WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli Tagcess. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam Tagcess dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh. Dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif.
Tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Jadi, jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan Leakspace Cache. Ayo pergi. Saya akan meninggalkan link ke halaman ini di sini di wordpress.org langsung di komentar pertama yang dipasangi pin sehingga Anda dapat mengakses dengan tepat di mana saya berada di sini sekarang, oke? Pertama, masuk ke akun Anda di wordpress.org. Akses tautan yang saya tinggalkan di bawah dan mari pergi ke bagian dukungan WordPress. Ayo. Setelah bagian dukungan dimuat, kami akan membuat topik yang tidak lebih dari tiket dukungan yang akan Anda kirimkan ke sini kepada tim pengembang plugin Let's Play Cache. Oke? Pertama, mari kita beri judul topik Anda di sini, yang tidak lebih dari ringkasan paling sederhana dari kesalahan yang Anda alami. Mari tambahkan juga tautan ke situs web Anda dan sekarang kita menuju ke ujung emas yang merupakan isi pesan. Saya akan meninggalkan pesan ini di sini siap untuk Anda di komentar pertama yang dipasangi pin juga. Dan inilah tip emasnya. Ini akan memudahkan pengembang yang akan membaca pesan Anda untuk memahami masalah apa yang Anda alami dan membantu Anda menyelesaikannya secepat mungkin. Pertama, yang akan kami sampaikan dalam pesan di sini adalah perusahaan hosting Anda. Saya akan memasukkan hostinger ke sini untuk kasus saya. Anda juga akan memasukkan versi PHP mana yang Anda gunakan di situs web Anda, di dalam aplikasi Anda di sana. Oke, ini juga akan menyertakan versi WordPress Anda dan versi plugin yang Anda gunakan. Adalah Leakspace Cache. Mengingat bahwa semua informasi yang saya berikan di sini hanyalah sebuah contoh sehingga Anda dapat memahami bagaimana Anda akan mengisi pesan ini. Anda memasukkan informasi Anda tentang lingkungan Anda.
Saya juga ingin Anda memperjelas mana saja pluginnya yang Anda gunakan di situs web Anda. Semua plugin yang aktif di situs web Anda dapat menyebabkan segala jenis kesalahan, meskipun plugin tersebut tidak ada hubungannya satu sama lain. Jadi jelaskan plugin mana yang aktif di situs web Anda. Dalam hal ini kami akan memilikinya plugin Cache. Jika Anda memiliki plugin Cache lainnya, saya sarankan Anda juga menampilkannya di sini, tetapi dalam kasus kami itu adalah plugin Cache yang kami miliki. Tetapi dalam kasus kami itu adalah plugin Cache yang kita bicarakan di sini adalah Lightspeed Cache. Jika ada yang lain, mereka juga mencantumkannya dan mencantumkan atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Oke, dalam hal ini saya akan memasang Lightspeed Cache yang merupakan plugin yang kami coba selesaikan masalahnya. Tetap akan aktif karena itulah yang kami coba gunakan. Saya sudah mengajari Anda di video ini cara mengaktifkan WP Debug. Jika sudah mengembalikan informasi yang berguna kepada Anda, saya sarankan Anda juga memasukkannya ke dalam pesan. Semua informasi yang Anda terima tentangnya, dipesan dukungan karena ini juga bisa bantu developernya untuk menyelesaikan masalahmu ya. Dan terakhir, di sini, di halaman dalam isi pesan yang akan kami kirim ke dukungan, kami akan menempatkan dua teks yang sangat sederhana di sini yang menjelaskan proses apa yang Anda coba lakukan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya dan kesalahan apa yang kembali menimpa Anda. Oke, itu saja yang perlu Anda lakukan. Pengembang pasti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi pada Anda dan bagaimana mengatasi masalah ini dengan semua makalah ini dengan semua dasar yang saya tinggalkan di sini untuk Anda di komentar pertama menggunakan dengan hal ini Anda pastinya akan mendapatkan respon yang jauh lebih cepat dan efektif dari perusahaan yang akan mendukung Anda ya. Terakhir, saya akan memberi beberapa tag di sini hanya untuk memberi mereka panduan tentang topik ini. Untuk menyelesaikannya sebelum dia mengirimkannya kepada Anda, ada beberapa hal kecil yang dapat Anda tandai di sini. Tentang topik tersebut, saya rasa Anda tidak akan membutuhkannya. Jika Anda tidak membutuhkan satupun dari dua yang pertama. Yang terakhir, saya sarankan Anda menandainya agar Anda dapat menerima pemberitahuan ketika centang dukungan Anda dibalas melalui email. Oke? Dan tambahan sebelum kami mengirimkannya, setiap kali Anda menulis pesan apapun untuk semua jenis dukungan web, ingatlah untuk menulisnya dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan bahasa utama yang digunakan di web. Anda dapat mengirimkan kiriman, pesan Anda akan dikirim ke dukungan dan mereka akan segera merespons Anda dan membantu Anda menyelesaikan segala jenis masalah yang Anda hadapi. Kecantikan, video berakhir di sini. Terima kasih, dia berbicara.